Halo, halo. Kebetulan hari ini temanya itu permainan masa kecil. Dan aku dulu tuh, kalau cerita-cerita aja ya, dulu tuh aku suka banget main engklek waktu SD. Dan itu kayak sampai dari awal. Pokoknya kalau nggak ada guru tuh aku main engklek sampai pulang sekolah bisa. Kayaknya. Aku suka banget. Kalian ada nggak nih yang mau on mic gitu atau on cam gitu? Ceritain permainan yang paling kalian suka waktu kecil apa sih? Gitu. Ada nggak? Atau di chat deh. Main bola bekel. Ah, iya, aku juga suka main bola bekel. Congklak. Congklak, ya boleh. Di tempat itu di tempatku itu namanya petak gunung. Oh, aku baru tahu. Congklak. Congklak sama bola bekel sama nggak sih? Beda ya? Congklak tuh yang itu nggak sih yang panjang gitu yang aku lupa deh. Sekongan sih aku. Kok beda? Oh iya beda. Iya beda bener. Iya iya. Ada lagi nih permainan yang iya yang panjang. Oh iya iya. Iya. Yang ngambil-ngambil itu ya kalau congklak ya. Kalau bola bekel tuh yang pakai bola gitu nggak sih? Terus kayak ngambil-ngambil gitu. Masuk gunung. Apa masuk gunung? Mainan bongkar pasang yang dari kertas. Kayak gimana tuh? Aduh, nggak tahu nih. Apa beda nama ya kalau di aku? Aduh, oke, oke. Udah lumayan rame sih. Aku share screen. Sambil share screen aja ya. Mukaku. Bentar, aku mau off cam dulu. Aku izin share screen ya, guys. Oh no, tadi mana? Ini dia. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Yang ada orang-orangnya ya. Terus dipasangin baju. Duh, aku nggak tahu beneran deh. Aku apa? Aku kudet ya? Aku nggak tahu. Aku kepo. Apa itu permainannya Gati? Aduh, aku kepo deh permainannya kayak seru. Oke, karena udah ramai juga. Kita tuh hari ini bakal, kita skip dulu ya, bahas-bahas itunya nanti ya. Karena waktu udah lumayan lewat 4 menit, kita hari ini tuh bakal ngebahas tentang pendapatan nasional. Yang dimana materi ini tuh kalau bisa dibilang tuh yang sering banget, nggak sering banget, bisa dikategorikan sebagai materi yang uh, pasti muncul, sering muncul lah di UTBK gitu. Dan aku nemu nih soal ini waktu aku UTBK kemarin gitu. Jadi ya kalian harus banget nih bisa pahamin. Sebenarnya kalau menurut aku ya pendapatan nasional itu salah satu materi hitung-hitungan yang menurut aku gampang banget ya hafalinnya gitu. Daripada kalian harus menghafalkan akuntansi kan yang sangat pusing itu, mending kalian menghafalin pendapatan nasional karena ini salah satu materi yang aku suka banget. Gitu. Sebelum kita masuk nih ke pendapatan nasional, ada yang tahu nggak sih pendapatan nasional itu apa gitu? Ada yang tahu nggak apa yang belajar gitu? Pendapatan nasional itu apa sih? Gitu. Ada yang mau on mic atau pendapatan negara? Bisa. Lagi on mic atau chat deh boleh nih. Ada yang udah belajar gitu, bisa sharing-sharing. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan country ya. Bisa. Ada lagi? Apa ada yang belum belajar? Atau belum sampai sini gitu? Buat yang biasanya yang linjur sih. Kalau IPS kayaknya udah belajarin nggak sih? Kalau kelas 12 kan sekarang kayaknya akuntansi, full akuntansi. Kalau dulu anak-anak IPS aku, sekolah aku, kelas 12 tuh full akuntansi sih. Dalam setahun bisa. Belum kak aku linjur. Sama kok aku juga linjur, tenang. Kalau waktu itu belajarnya paling semangat pendapatan nasional sih. Oh iya, oke, kita karena aku baru 2 kali belajar. Kajian kuliah di mana? Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, guys. Oke, karena aku baru 2 kali ngajar dan kali ini baru pertama kalinya aku ngajar sendirian, aku akan memperkenalkan dikit-sedikit aja. Jadi kenalin, nama aku Zian Zuhairini, dan kalian bisa panggil aku Zian. Aku sekarang kuliah di Fakultas Hukum Diponegoro. Aku suka banget sama Undip, pokoknya. Makasih. Aku malu tahu kalau digituin. Pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara. Betul, mantap, mantap.
Oke. Udah kali aku malu diliatin. Sebenarnya aku belum opening sih. Aku mau opening secara formal aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita bakal belajar pendapatan nasional. Asli mana, Kak? Aku asli Cirebon sih. Kalian mau ke Cirebon? Boleh banget sih. Keren banget Undip. Ya emang kalian harus tahu gedungnya Undip tuh bagus banget. Apalagi fakultas hukumnya. Kayak speechless. Nanti kasih tips ya, Kak. Aku takut. Wah, deket. Ayolah. Meet lah. Boleh. Atau belajar offline, boleh banget. Wih, bismillah aku nyusul. Oke, didoain. Mau nyusul kajian gak mau digituin. Gak mau digituin. Eva Undipnya mewah. Iya, bukan mewah. Lebih ke megah ya, bukan mewah. Kalau menurut aku megah itu kayak, wah, Mahkamah Konstitusi Pol. Anjir, Cirebon. Kenapa nih? Aku orang cheerful banget, Kazian. Emang kita kalau lagi di masa-masa pusing kayak gini, kita harus semangat lah. Ya, saltingnya lucu. Nggak mau digituin. Bismillah, Undip. Amin. Pokoknya kalian, udah, kalau kalian ketemu di Undip sama aku, fix. Kita harus merayakan ini bareng-bareng. Ayo dong, ini udah belum mulai pelajaran nih. Hari ini, udah dong, please ya. Udah ya, please. Aku nggak mau salting. Undip 2020. Amin. Amin banget ya. Ih, dosis sumpah nyebelin banget. Cirebon di mana, Kak? Jawa Barat. Aku udah ya guys, cukup udah 8 menit ini kita ngobrol. Hari ini kita tuh bakal tulis topiknya. Ih, sumpah ya, kenapa ya? Sabar dong, jangan kayak gitu. Aku malu. Kita akan belajar apa itu pendapatan nasional, terus pendekatan perhitungan pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, terus pendapatan per kapita, dan pasti latihan soal. Ini enak banget sih, kalian harus banget nonton sampai akhir. Maksudnya di mananya, Kak? Jangan di sini dong, aku takut diteror. Oke, nanti ya. Kalian bisa chat aku di Twitter. Barangkali kalian mau nanya soal tuh di Twitter aja, nggak apa-apa. Nggak usah di-follow, nggak apa-apa. Yang penting kalian kalau mau nanya soal gitu, buntu mau nanya ke siapa, tanyalah ke saya. Sombong banget sih. Enggak. Tapi jangan nanya akuntansi, karena aku nggak mau jawab kalau akuntansi. Oke, kita lanjut aja ya. Kasihan tuh yang mau pada belajar. Sebenarnya gini, kalau pendapatan nasional itu, kayaknya rekamannya ada di YouTube, atau di mana? Iya, ada di YouTube. Di YouTube ya, Bersinar Project. Pendapatan nasional itu adalah proporsional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu setahun. Tadi tuh ada yang sebenarnya nanti mau nanya soal ke Twitter aja ya guys, soalnya aku jarang buka IG, misalnya jarang buka requestan itu, mending di Twitter aja, karena Twitter itu aku emang full untuk belajar itu kayak edukasi gitulah ya. Oke, jadi sampai sini dulu, ini pengertian dari pendapatan nasional. Cuman kalau misalkan menurut aku ya, kalau di pendapatan nasional, materi pendapatan nasional itu, kalian nggak bakal tanyain sepengalaman aku ya, dari TO, dari UTBK pun nggak ada tanyain pengertian apa, tapi lebih ke penghitungan, iya gitu. Jadi kayaknya lebih, saran aku lebih hafalin rumus-rumusnya aja gitu. Tapi kalau kalian mau tahu, seenggaknya tahu aja gitu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, di pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan produksi. Ini aku ngasih bold itu buat kayak kata kuncinya ya. Jadi kalian bisa ngebedain nih antara pendekatan produksi, pengeluaran, sama pendapatan. Kalau pendekatan produksi itu, pendekatan ini menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari double counting dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto pada berbagai tahap proses produksi. Jadi dihitung itu per tahap. Mau kasih contoh, aku kasih contoh kali ya, biar kalian lebih paham. Ini aku zoom. Misalkan sektor apa ya? Pembuatan baju gitu kan. Pasti kan ada benang, kain, sama bajunya kan. Nah, dari benang ini tuh ada nilai produksinya, misalkan berapa? 5 juta. Kain berapa? Misalkan 10 juta. Baju itu kalau udah jadi baju nih ya, nilai produksinya itu misalkan 20 juta. Cara ngitung nilai tambahnya gimana? Tadi ada tujuannya. Dihitungnya itu berdasarkan dari tahap-tahap proses produksinya. Jadi nggak bisa ngitungnya dari benang langsung ke baju. Itu nggak bisa. Jadi per tahap. Jadi misalkan benang ke kain, akan awal nilai tambahnya itu kan 5 juta kan dari benang. Nah,
dihitungnya tuh per tahap. Misalkan benang ke kain. Ini aku sorry yang letak sini karena itunya aku ada di sini di bawah. Misalkan benang ke kain 5 ke 10 juta berapa? 5 juta kan selisihnya gitu. Terus kain ke baju berapa selisihnya? 10 juta. Nah, dihitung tuh yang ini nilai tambahnya. Jadi berapa? 20 juta. Ini rumusnya. Iya sama dengan NT1 ditambah NT2 ditambah NT3. Maaf Kak, PPT-nya kekat. Oh iya ya. Sorry. Enggak, aku emang nge-zoom tadi. Sorry. Nih, kelihatan ya. Nah, ini rumusnya di bawah ini. Gitu ya. Jadi NT1 itu misalkan berarti nilai produksi 2 dikurangi nilai produksi 1. Jadi kain dikurangi benang kayak gitu. NT1 tuh yang ini. Sorry. Salah. NT1 tuh yang 5 juta ini, yang paling pertama. Nilai produksi awal. Gitu. Jadi kalau misalkan T2 baru nilai produksi 2 dikurangi nilai produksi 1. Kayak tadi kain dikurangi benang berapa? 5 juta. Jadi nanti hasilnya itu akan 20 juta kalau kita pakai contoh yang ini. Gitu. Itu nilai tambahnya, itu contohnya. Sampai sini dulu paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Mantap deh. Aku seneng deh kalau kalian paham. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah pendekatan produksi dan sekarang pendekatan pendapatan. Sorry, ini kayaknya aku nggak kobe. Nggak apa deh. Pendekatan pendapatan. Apa sih pendekatan pendapatan itu? Pendekatan pendapatan itu adalah pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa atau pendapatan ya. Biasanya kata kuncinya itu, balas jasa atau pendapatan. Yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada konsumen. Jadi kalau pendapatan itu yaitu jadi menghitung itu seluruh basis satu pendapatan yang didapat gitu loh. Nah, kalau dari pendekatan pendapatan itu ada rumusnya. Y sama dengan RWIP. Sebenarnya kalau ngafalin rumus emang paling gampang itu pendapatan nasional. Kayak misalkan pendapatan, RWIP, oke, REN apa? R itu apa sih? Ada yang tahu nggak R itu apa? Rent, sewa. Betul, REN, sewa ya. Kebanyakan pakai bahasa Inggris emang nih. Susah bet ya. REN. Dengan sewa ya. Kalau W itu apa W? Wage atau upah. Mantap. Wage ya, atau upah. I itu apa? I. Ada 2 nih I. Kalau I di pendapatan tuh apa kira-kira guys? Interest, bunga. Waduh, keren bet dah. Interest. Bentar. Aduh. Interest. Atau Nah. Kalau P, ini P ya, sorry guys. Ketutup. P itu apa guys? Profit, benar. Profit atau laba. Jadi faktor produksi yang dihitung di pendapatan itu yang pertama adalah sewa, yang kedua itu adalah upah, yang ketiga itu adalah bunga, yang keempat itu adalah laba. Kalau cara menghafal rumus ini pastinya itu kalian nggak akan beda saran dari aku pastinya harus banyak latihan soal. Dan rumus ini sebenarnya RWIP udah gitu aja. Kalau pendekatan pendapatan RWIP, sewa, upah, bunga, laba itu nanti kalian bakal keinget terus kalau kalian sering latihan soal kayak gitu. Paham ya sampai sini? Kalau paham, kita lanjut ke pendekatan ketiga. Itu ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini tuh yang dihitung adalah pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luar negeri dalam satu periode waktu tertentu. Nah, ada rumusnya lagi nih kalau di pengeluaran. CGIXM itu paling pasti kalau ini paling aku hafal sih soalnya kayak pengeluaran CGIXM dan ini paling sering keluar kalau di TO gitu kan. Kalau di UTBK aku nggak tahu ya karena UTBK aku ngakak banget kayak nggak ada hitung-hitungan gitu waktu di aku. Oke, kalau dijabarin nih C itu apa sih? Ada yang tahu? Consumption. Ya, consumption atau konsum ya. Kurang M, sorry. Konsumsi. Sorry ya kalau aku sering ngangkat. Aku nggak bisa kalau nggak ketawa. Gitu apa guys? Ada yang tahu? Government expenditure sama aja ya. Government. Sorry ya tulisannya jelek. Pengeluaran pemerintah. Kalau I apa? Tadi kalau I di pendapatan itu kan interest. Kalau ini? Investment. Iya, investasi.
Atau, sorry, tulisannya jelek banget deh. Investasi. Kalau X min M ini nih. Kira-kira apa? Ekspor. Ekspor dikurangi impor atau ekspor neto ya. Kalau X min M digabungin itu jadi ekspor neto. Cuma kalau X-nya aja, kayaknya aku tulisnya di sini aja deh. Ekspor. M-nya itu adalah impor. Kalau X dikurangi M, itu adalah ekspor neto. Jadi kadang di soal itu bisa dibedain, kayak misalkan ekspor sama dengan berapa, impor sama dengan berapa. Tapi ada juga soal yang langsung ekspor neto adalah, itu udah langsung X min M. Jadi nggak perlu kalian hitung lagi gitu. Kayak gitu. FVI gitu kan. For your information. Anjay. Boleh nggak sih ngomong gitu? Sorry. Oke, lanjut ya. Sampai sini udah paham belum? Paham, Kak. Oke. Kak. Santai ya guys, soalnya aku di sini emang santai banget kayaknya. Ngajar kalian, aku nggak mau yang kaku-kaku banget gitu. Oke, pendekatan pengeluaran udah. Kayaknya kita lanjut ke konsep pendapatan nasional. Nah, ini paling sering banget keluar. Jangan kayak gitu, coba. Lucu banget. Nggak apa-apa, ya. Makasih ya, makasih. Yuk, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin tentang konsep pendapatan nasional. Kalau konsep pendapatan nasional tuh sebenarnya ada lagi ke bawahnya. Cuman ini yang paling sering ketemu tuh adalah GDP dan GNP atau PDB atau PNB, itu bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa milih mau yang mana nih gitu kan. Yang pertama itu adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Itu apa? Itu adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negeri selama 1 tahun. Dibagiin nanti di link bersinar ya, oke? Jadi keyword to remember ini adalah domestik. Pokoknya kalau kata-kata domestik kan berarti artinya wilayah kan. Jadi yang dihitung tuh apa? Yang dihitung pokoknya semua orang yang ada di dalam negeri itu, mau warga negara Indonesia, mau warga negara asing, itu semua dihitung nih, GDB. Atau gross. GDP ya, sorry. Ini kayak aku ngetiknya ngantuk deh. GDP ya, gross domestic product. Aduh, sorry. Nah, jadi WNI dalam negeri, ini DN tuh dalam negeri, ditambah warga negara asing dalam negeri. Pokoknya semua yang ada di dalam negeri itu, mau warga negara asing, mau warga negara asing, yang penting dihitungnya dalam GDP, itu dihitung gitu. Jadi keyword itu adalah batas wilayah. Domestik, ingat aja pokoknya kalau tanya GDP, domestik, oke, berarti yang dihitung adalah warga negara, semua warga negara yang ada dalam negeri gitu. Jadi batas wilayah. Yang kedua itu adalah produk nasional bruto atau gross national product. Apa sih itu? Itu adalah perhitungan nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama oke. Aku pelanin dikit ya. Produk nasional bruto atau gross national product itu perhitungan nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Penduduk atau nasionalisme pasti tahu lah ya. Penduduk nasional, ingat aja kata-katanya nasional. Oke, berarti warga negara itunya gitu. Kalau di Indonesia kan berarti kalau dihitungnya GNP berarti nasional Indonesianya, berarti warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara Indonesia luar negeri gitu. Jadi perbedaannya itu, kalau gross domestic bruto, kalau domestik oke, berarti yang di dalam negeri mau itu warga negara asing mau warga negara Indonesia itu dihitung. Tapi kalau gross national product itu yang dihitung warga negara Indonesia aja. Tapi yang dihitung tuh di dalam negeri dan di luar negerinya gitu. Bedanya itu. Oke, ini harusnya GNP ya. Sorry. GNP. GDP. GNP. Sorry ya guys, terusannya. Ada typo. Oke, sampai sini paham atau enggak? Kalau masih bingung, pendekatan terakhir, pendekatan apa? Pendekatan pengeluaran. Boleh nih kalau boleh di access aja tuh, nunggu PPT juga nggak apa-apa, nanti dikirim kok. Ada di link bersinar. Oke. Ini ke crop ya. Oke, udah di access ya guys. Kita lanjut. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak ya? Kak, tadi bisa diulang yang PNB? Boleh. Kalau PNB itu perhitungan nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama setahun. Jadi kalau di PNB itu kan ada kata nasional, kalau di PDB kan ada domestik. Kalau nasional berarti ya warga negaranya gitu yang dihitung, mau dia di dalam negeri, mau dia di luar negeri, selama dia masih menjadi warga negaranya,
dia dihitung gitu. Jadi rumusnya adalah warga negara Indonesia dalam negeri ditambah warga negara Indonesia di luar negeri gitu. Jadi warga negara asing dalam negerinya nggak dihitung kalau kita pakai konsep pendapatan nasional yang GNP atau PNB-nya gitu. Domestik apa ya? Itu tuh kalau kita tahu domestik itu kan berarti suatu wilayah gitu kan. Jadi kalau kita ada kata-kata domestik, oke, berarti yang dihitung itu adalah semua orang yang ada di wilayah tersebut gitu. Paham ya? Yang dihitung tuh di wilayah, misalkan di Indonesia nih, kan pasti ada warga negara Indonesia sama warga negara asing kan. Kalau kita ngitungnya pakai pendapatan yang PDB atau GDP, itu kita ngitungnya berarti warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara asing dalam negeri. Betul sekali itu kata Afra. Jadi kalau GDP itu kita hanya menghitung tuh di fokus ke daerahnya aja gitu. Jadi misalkan di seluruh Indonesia nih, oke dihitung semuanya. Tapi kalau yang GNP itu ya warga negara Indonesianya aja, tapi di dalam negeri dan di luar negeri gitu. Mau di dalam negeri di luar negeri, kalau kita pakai GNP, kita hitung semuanya gitu. Tapi yang warga negara Indonesianya saja, seperti itu. Betul sekali. Kalau nasional kewarganegaraan gitu kan. Oke. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, kita next. Aman, Kak. Oke, mantap. Mantap. Ini harus banget diapainnya. Nah, kita akan lanjut ke rumus pendapatan nasional. Ini kalau dibilang sering muncul, sering sih kalau di TO ya. Tadi kita udah ketemu GDP sama GNP. Kita udah paham sama rumus-rumusnya. Kalau di produk nasional bersih atau selanjutnya itu adalah kita akan menghitung produk nasional bersih atau net national product atau kita singkat NNP. Gitu. Kalau Indonesianya berarti PNB. Gitu. Oke. Gitu ya. Terus kalau rumusnya sendiri itu adalah kalau kita udah tahu nih rumus GNP-nya, kita bisa nyari NNP-nya dengan apa? GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Kalau kita tahu penyusutan itu, kalau di akuntansi tuh nilai harganya tuh berkurang setiap tahun, jadi menyusut gitu. Itu nanti ada perhitungannya di akuntansi, cuman ini cuma sebagai pengetahuan aja penyusutan atau depresiasi gitu. Kalau kalian mau tahu tentang misalkan penyusun itu apa, pajak tidak langsung itu apa, cuman kalau menurut aku di pendapatan nasional tuh kalian nggak bakal ditanyain misalkan kayak penyusun itu apa, pajak perseroan itu apa, pajak tidak langsung itu apa. Lebih kalau pendapatan nasional tuh biasanya tanyain cuma rumusnya itu apa, cukup sampai situ atau menghitungnya atau mungkin arti pendapatan nasional yang mungkin kalau ada gitu. Itu pendapatan per kapita biasanya gitu. Oke. Kalau penyusutannya itu tadi nilai suatu barang tuh berkurang, menyusut gitu, depresiasi gitu. Kalau pendapatan nasional bersih, selanjutnya kalau kita udah tahu nih NNP-nya berapa, kita tuh bisa nyari selanjutnya. Apa yang bisa kita cari? Pendapatan nasional bersih atau net national income. Rumusnya apa? NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung tuh contohnya pajak impor atau PPN. Itu biasa kan itu tuh ya kita nggak langsung tahu gitu kalau itu dapat pajak kayak gitu. Itu pajak tidak langsung. Itu contohnya tadi ya. Ada pajak impor, pajak PPN gitu. Oke. Selanjutnya ada setelah kita udah tahu nih NN itu apa, kita tahu lagi kita bisa nyari apa yang bisa kita cari yaitu personal income atau WNILN. Tadi apakah itu disingkat warga negara Indonesia luar negeri gitu. Warga negara Indonesia di luar negeri maksudnya gitu. Oke. Ya, betul sekali. Mantap. Oke. Setelah kita tahu nih udah ketemu PI-nya, personal income, NNI-nya, kita bisa nyari personal income. Pakai rumus apa? NNI dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, dikurangi iuran asuransi, ditambah transfer payment, ditambah subsidi. Tapi gini, kalau di pendapatan nasional tuh rumus ini nggak akan selalu full. Jadi kalau misalkan dia nggak full bukan berarti salah. Tapi biasanya misalkan nggak ada subsidi, ya udah nggak usah dihitung gitu. Jadi yang dihitung misalnya laba ditahannya juga nggak ada, ya udah nggak usah dihitung, tulis aja 0 kayak gitu ya. Jadi nggak mesti seluruh rumus ini tuh akan ada gitu, tergantung sama soalnya kayak gitu. Setelah kita tahu nih PI itu apa, kita bisa nyari lagi apa yang bisa kita cari, yaitu disposable income, pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu yang pendapatan yang benar-benar
kita dapetin gitu. Kalau pendapatan perseorangan tuh kayak pendapatan yang emang ditarafin untuk kita dapat. Tapi kalau pendapatan disposable itu yang benar-benar kita dapat yang udah dikurangi sama pajak semuanya gitu, sama iuran-iurannya, sama laba ditahan. Itu kita akan benar-benar dapat di pendapatan disposable. Ada lagi pengurangannya apa? PI dikurangi pajak langsung. Kalau pajak langsung tuh kayak pajak penghasilan gitu kan. Kita akan tahu gitu. Pajak langsung tuh pajak yang secara langsung kita tahu itu ada pajaknya, tapi kalau pajak tidak langsung tuh ya kita nggak tahu sebenarnya itu ada pajaknya gitu, pajaknya berapa tuh kita nggak tahu. Boleh tahu nggak ini selesai jam berapa? Kalau cepat mungkin sih jam kalau paling lama jam 4:30 ya guys, paling lama 4:30, cuma kayaknya ini bakal lebih cepat sih. Kalau sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Sebenarnya ini lebih ke kalian harus hafal rumusnya aja sih. Kalau gimana cara menghafalnya, baik lagi kalian harus sering latihan soal. Tapi jarang sih kalau ditanya tiba-tiba langsung ke DI, misalkan ditanyain sampai DI itu kan pasti rumusnya panjang kan. Biasanya yang sering tanya tuh sekedar NNP atau NND-nya atau mungkin GNP, GDP. Tuh. Oke, kalau udah aku lanjutin ya. Nah, kita yang terakhir, ini materi terakhir sebelum latihan soal. Sedikit kan? Emang sedikit, guys. Pendapatan per kapita. Kalau definisinya itu adalah pendapatan rata-rata tiap penduduk dalam waktu 1 tahun. Kalau ingat kata-kata rata-rata itu tuh biasanya ya berarti harganya sama orangnya kan. Itu kita bisa rumusin pendapatan per kapita itu apa, sama dengan GNP per jumlah negara. Kalau nanya kenapa nggak GDP, kenapa nggak gross domestic product, kenapa harus gross nasional? Karena kan kita di situ ada tulisannya. Jadi kita tuh menghitung pendapatan per kapita suatu negara gitu, suatu negara yang emang warga negaranya aja gitu yang kita hitungin gitu, buat menjadi perbandingan antara negara ini sama misalkan negara Malaysia, Indonesia sama Malaysia itu gimana gitu tuh. Makanya kita menghitungnya pakai GNP. Iya jumlah, astagfirullahaladzim. Iya guys, maksudnya jumlah bukan jumlah negara. Jumlah penduduk dalam negara. Sorry banget ya. Sorry. Kok aku baru nyadar jumlah penduduk, maksudnya gitu. Kok jumlah negara banyak ya. Penduduk ya. Makasih banget ya. Di suatu negara ya. Gini biar kalian. Oke, sorry ya guys. Sorry, untung diingetin. Tadi aku mau baca, kok jumlah negara gue nulisnya gitu kan. Per kapita itu, jadi pendapatan rata-rata tiap penduduk dalam waktu 1 tahun gitu. Maaf ya guys, bener kok jumlah penduduk di suatu negara. Itu maksudnya. Tadi aku ngomongnya itu, tapi tulisannya itu. Jadi beda, sorry. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak misalkan gitu. Sebelum kita ke latihan soal. Latihan soalnya banyak ngitungnya sih, tapi ya easy lah, bisa lah pasti. Kalau kalian dengerin aku dari awal sampai akhir pasti bisa. Aman kah? Atau dia mau ditanyain misalkan rumusnya atau gimana gitu. Kalau nggak ada, kita latihan soal. DI itu apa? DI itu disposable income. Pendapatan yang benar-benar kita dapat disposable income. Jadi kalau tadi personal income itu pendapatan yang emang ditarafin kita bakal dapat segitu. Tapi kalau PI itu belum dikeluarin, belum dikurangi sama pajak-pajak. Biasanya kan kita pasti dapat sesuatu tuh ada pajaknya gitu. Kayak gaji aja kan pasti dikasih dipotong pajak atau misalkan gitu kan. Kayak misalkan dapat hadiah pasti ada kata dipotong pajak gitu kan. Gitu. Di materinya kakak nggak ada kurva. Oh, itu beda materi. Aku nggak sampai situ pendapatan. Jadi aku cuma sebatas kita ngomongin pendapatan nasional sama pendapatan per kapitanya. Cuma nanti insya Allah nanti aku lanjutin ke yang Y ditambah S tambah C gitu. Yang pendapatan, kita ngomongin pendapatan, terus tabungan sama konsumsi. Itu nanti lebih banyak rumusnya. Jadi biar kalian nggak bingung juga nih, biar kalian nggak pusing. Jadi satu-satu, apalagi kalian ada yang linjur kan. Aku pengen kalian paham dulu sampai sini konsepnya gitu. Ada kok kurva Lorentz ya nanti ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain kah? Terbaik. Aduh, pengen gitu aku malu. Aman, Kak. Oh, mantap, paham. Oke, kita bakal latihan soal, tapi kalau kalian nggak paham, nanti aku kasih kisi-kisinya, jadi kalian bisa ngitung-ngitung. Oke, kita mulai ya ke soal nomor 1. Nih, kalau kalian tadi nyatet soalnya, kalian pasti paham.
Diketahui GNP suatu negara itu 30 miliar. Penyusutannya itu 700 juta. Pajak tidak langsung itu 50 juta. Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa NNI-nya adalah berapa. Berarti intinya itu NNI-nya kan. Itu. Ditanya ini itu adalah NNI. Berarti sebelum kita nyari NNI itu apa yang kita cari? NNP kan? Posting-posting orang kampung itu nggak bantu orang kampung. Ini kita nyari NNI. NNP itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Dikurangi penyusutan atau Betul, GNP dikurangi penyusutan. Ya. Boleh dong. Afra, boleh mute dulu nggak Afra? Oke, thank you Afra. Sabar ya guys. Mungkin dia lupa, sabar. Oke. Kita udah nemu nih, ada NNP. Coba dicari dulu. NNP-nya berapa, guys, hasilnya? Itu udah ada loh, GNP sama penyusutan. Berarti berapa itu? 29 miliar 300 juta. Betul. Udah ketemu nih NNP-nya kan? Kita nyari intinya adalah NNI. Rumus NNI apa? NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung gitu. Jadi kalau ngeliat soal pendapatan nasional tuh jangan langsung pusing. Langsung aja lihat rumusnya karena biasanya ngitanya langsung kayak gini gitu. Jadi nggak perlu kalian pusing-pusing. Oke, pajak tidak langsung. Tadi NNP-nya kita udah tahu 29 miliar 300 juta. Pajak tidak langsungnya berapa? 50 juta kan? Berarti berapa? Yang A. Betul. Yang A 29 miliar 250 juta gitu. Pusingkah lihat soalnya? Gitu guys. Bisa kan? Easy kan? Betul, emang easy kok. Kalau kalian hafal rumusnya pasti bisa. Maksudnya bukan hafal. Kalau kalian mencatatnya terus sering latihan pasti kalian inget kok rumus-rumusnya. Oke. Boleh dicatat. Boleh. Boleh catat, boleh difoto, boleh semuanya deh. Pas dijelasin paham, pas ngerjain bingung kalau kamu fotoin dulu rumusnya, terus nanti kamu, karena ini biasanya lebih ke rumus gitu. Jadi emang harus lebih sering latihan soal. Jadi kalau di ekonomi sering gitu. Terus juga kalau ekonomi tuh nggak yang kayak MTK yang sepusing itu. Biasanya ekonomi tuh soalnya ya itu aja, tinggal dibolak-balik. Sepengalaman belajar aku ekonomi ya. Aku suka banget ekonomi soalnya. Karena itu soalnya. Bolak-balik aja gitu. Ya ampun, dari pagi disuruh beli, lu dikasih duitnya bukan beli. Gampangin orang tua lu. Fanny boleh di-mute dulu. Fanny, sabar ya. Semangat Fanny. Kalian tuh kenapa sih jadi gitu dong? Aduh, capek. Pas kata Catherine, dilihat dulu yang ditanyain apa. Nah, yang ditanya itu dilihat rumusnya apa. Iya bener banget, kalau pendapatan nasional tuh itu rumusnya udah saklek lah gitu, udah pas, jadi tinggal dimasuk-masukin aja gitu. Udah guys, ayo. Jangan. Aman Kak, lanjut aja. Ya Allah, kalian kenapa sih? Udah ya. Keep cheers, oke? Okay? Udah ya. Kita lanjut ya. Udah ya nulisnya, oke? Okay? Lanjut. Aduh, aku nggak bisa nahan ketawa. Gak apa, ada gue baru join. Zaka, ngapa apa itu? Oke. Semangat ya, semangat tuh Fanny. Hati-hati aja. Udah ya guys, ayo kita balik ke soal. Oke, jangan out of topic. Oke, udah ya. Kenapa Zoom kali ini sangat ngakak?
Oke, kita ke soal pengeluaran konsumsi itu 30 miliar. Investasi pengusaha itu 20 miliar, ekspor itu 17 miliar, impor itu 7 miliar, pengeluaran pemerintah 15 miliar. Maka besar pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah. Tadi rumusnya apa ya kalau pendekatan pengeluaran, guys? Ada yang C hafal? tambah I tambah B tambah C, G, Ya, I. ditambah G, ditambah X kurangin M. Betul, XM ya. Coba, ini aku udah ngasih rumus ya. C itu adalah konsumsi, G itu adalah pengeluaran pemerintah atau government, I itu adalah investasi, X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Coba dikerjain deh, karena ini udah ada semua di soal, jadi kalian harus semangat. Ayo. Kira-kira apa nih jawabannya nih? 75 bukan? D, Kak. 75. Oke, yang lain gimana jawabannya? 75 Kak. Oke, kita bareng-bareng hitungnya. 30. Ini aku tulisnya 30 M aja karena ini semua miliar. Ditambah berapa ini? Berarti 15 miliar. Ditambah investasinya itu adalah 20 miliar. X dikurangi M-nya berarti 10 miliar kan, guys? Oke, kita langsung aja ya. Berarti berapa ini? 50, 30, 40, 50, 60, 70. Ya, 70 miliar. Betul, guys. Keren juga nih, kalian paham lah ya. Enak kan pendapatan nasional? Kalian harus bilang enak pendapatan nasional, karena aku selalu enak banget nih belajar pendapatan nasional. Kalian pinter-pinter banget sih, semoga UTBK-nya lolos ya, guys. Ada yang mau nyatet atau kita langsung? Screenshot juga. Amin, amin. Wah, iya, oke. Iya, amin, guys. Oke, aku lanjut ya. Ya Kak. Oke. Latihan soal ketiga. Nih, ini lebih ke rumus. Coba menurut kalian jawabannya apa sih kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan? Kak, tadi X min M dari mana? Dari rumusnya, sayang. Ekspor dikurangi impor. Coba lagi ya. Tuh. Ini rumusnya ya. Konsum dikurangi ditambah government, pemerintah, investasi, X min M, oke? X min M itu rumus ekspor dikurangi impor. Jawabannya apa? Aduh, kok kalian udah cepet banget deh. Ini soalnya kegampangan apa kalian terlalu pinter ya, guys? Oke. Siapa tadi yang bilang belum belajar? Ini kalian pinter-pinter loh. Oke. Jawabannya bener banget, C. Betul. Keren. Kalau dirumusin pakai notasi, I sama dengan berapa? R tambah W tambah I tambah B. WIR. Iya. Benar kok. WRIP juga, RWIP juga nggak apa-apa, sama aja. Mantap. Dan gitu. Aduh, udah dong guys. Jangan gitu. Pusing deh. Aduh, aku jadi nggak enak. Oke, kita lanjut ya. Gampang ya. Lanjut Kak. Kalau B tadi apa? B. Yang pengeluaran, Kak. Pengeluaran. Ih, pintar banget deh. Kayaknya kalian ekonomi dapat 1000. Waduh. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih, kita ngomongin pendekatan produksi. Tadi tuh aku udah bilang kan, cara ngitung nilai tambah di produksi. Kira-kira jawabannya apa? Ini baru nilai produksinya, berarti kita harus nyari nilai tambahnya. Yang pertama apa nilai tambahnya? Nilai tambah awal berapa? Ada yang tahu? 5 juta. 10. 5 dong. 10. 5 juta, say. Oke. Nah, nilai tambah kedua, berarti setelah dikurangin, berapa? 10. 10 baru. Ke bawah lagi berapa? 15. 15. Ke bawah lagi? 25. 25. Kalau ditambahin jadi? 55. Betul, 55 juta. Gampang ya, guys. Ini kegampangan apa kalian terlalu pinter sih? Oke, benar. Jawabannya adalah 55 juta. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya. Jadi harus per tahap-tahap biar tadi nggak ada double counting. Itu ya. Ingat kalau di pendekatan produksi, agar tidak terjadi double counting.
Yang kurva-kurva Kak, yang susah. Oh, yang kurva Lorenz ya. Nanti kita belajar ya. Tapi aku jarang sih ngeliat kurva Lorenz di TO maupun di... Berarti NT1 tetap ditulis dulu ya Kak? Iya, betul. Nilai tambah 1 itu yang paling awal, membeli kayu yang ini. Pertama kali ini harus tulis 5 juta, baru dikurangin ke bawahnya gitu. Jadi pertahap cara ngitungnya, oke? Kalau udah, kakak dulu dapat soal pendapatan nasional di TBK yang pendapatan per kapita. Itu udah ada hasilnya berapa, misalkan GNP-nya berapa sama penduduknya berapa, itu tinggal dibagi aja. Jadi full ekonomi itu aku bersih, catatan tuh nggak ada yang ngitung. Iya, nggak ada yang ngitung, itu tinggal dibagi aja. Jadi kayak langsung, oh segini gitu. Ya kan, gak ada hitungan, aku sebel banget. Aku belajar tuh hitungannya, karena aku suka hitungannya di ekonomi. Taunya teori sebuah, kayak, ya udahlah. Lumayan lah nilainya juga. Ekonomi dapat 800. Kecil ya. Kayaknya kalau lihat teman-teman 11.000, aku 800 kayak, nggak apa-apa. Oh, kan, ya oke, sorry guys, sorry, iya gede. Maksudnya ya oke. Astagfirullahaladzim. Oke guys, lanjut ya. Satu soal selanjutnya nih, kalau nggak ada yang mau mencatat. Nah, ini nih. Soalnya kebanyakan tuh dapat 1.000, karena emang soalnya ya gitulah teori semua. Jadi aku ngerasa 800 itu, ya, itu. Oke. Nomor 5. Kira-kira jawabannya apa pendapatan per kapita itu? Waduh, ramai banget dah. Oke. Bener ya guys, jawabannya C. Kalau ingat pendapatan per kapita itu ada kata-kata rata-rata. Pendapatan rata-rata penduduk. Harus lengkap pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Jadi nggak bisa pendapatan yang diterima. Gitu. Kalau pendapatan yang diterima tiap penduduk, gitu kan, itu beda lagi. Oke, sebenarnya soalnya udah selesai. Kalian terlalu semangat ngerjain ini. Oke. Ini udah selesai. Aku mau kalian nge-scan ini, ulasan bersinar. Kalian harus mengulas. Aku gimana cara ngajarnya gitu. Gak kerasa kalau sama kajian, jangan kayak gitu. Gak berasa OMG, cepet banget, gak berasa. Cepet banget, Kak. Kak. Iya kan, seru kan pendapatan nasional. Kan harus bilang seru banget pendapatan nasional. Kalau pendapatan per kapita itu penduduknya yang mana aja, WNI luar negeri juga dihitung, terus WNA dalam negeri. Kalau pendapatan per kapita suatu negara, ya itu yang dihitung tuh GNP-nya guys, jadi keluarga negaraannya, jadi WNI-nya aja gitu. Oke. Karena kalau di per kapita tuh biasanya kita ngebandingin sama negara lain gitu, biasanya. Seru kan? Kalian harus bilang, ini seru banget. Oh my God, Kak, yang tabungannya kapan? Kalian maunya kapan? Aduh, aku belum tahu sih kapan. Nanti kayaknya nggak tahu sih sama aku apa enggak. Cuman kalau misalkan nggak ada yang ngambil, ya sama aku lagi. Sekalian diulas ya guys, kalian jangan komen aja. Kalian harus mengulas di yang sebelah kiri, ulasan bersinar. Kalian harus mengulas aku. Oke? Iya, belum sejam loh. Iya. Udah sejam dong kan dari... ya belum sejam. Belum sejam. Oh my God. Beneran belum sejam. Iya juga ya. Seru banget, seru Kak. Ngajar lagi kan Kak? Ngajar lagi nggak ya? Aku ngajar, pasti ngajar tuh nanti akuntansi. Siap-siap aja guys. Terus, ya Kak, jadi lebih mudah. Kayak, iya, emang mudah kok pendapatan nasional. Enak ngajarnya, enjoy betul. Oke. Kalian harus ngetutor semua materi eko ya nggak sih? Aduh, jangan kayak gitu. Kelas lagi kapan? Aduh, aku nggak boleh ngebocorin itu khusus di bersinar. Kok cepet banget Kak baru join. Ya, nanti nonton aja ya live-nya ya. Masuk pendapatan nasional juga kan, iya, cuman lebih beda. Emang masuk pendapatan nasional, terus kayak pertumbuhan ekonomi juga masuk. Cuman aku nggak mau semuanya sekarang, karena pasti ntar kalian pusing. Jadi nanti dipisahin aja, soalnya yang konsumsi tabungan sama itu tuh banyak rumus, jadi kalian harus siap-siap ya. Harus besok, jangan besok. Jangan. See you di kelas selanjutnya kajian. Iya, Kak, ayo ngajar lagi kan nanti. Ya, insya Allah ya. Yang kurva-kurva Kak, siap. Kak, ini nggak ada grup Telegram ya, nggak ada. Kakak, oh iya gini guys, karena
kalian barangkali mau nanya soal, aku nyiapin platform ini Twitter aku. Ya, coba nggak usah di-follow sih sebenarnya. Kalian kalau mau nanya soal, nanya aja, nggak apa-apa. Akuntansi sama kajian auto seru yang nggak sih? Jangan kayak gitu. Aku malu banget. Adain kelas sendiri, Kak. Jujur sebenarnya aku emang ada kelas sendiri selain sama bersinar. Kayak salah satu grup FWB juga itu kelas aku sebenarnya. Akuntansi sama kajian. Jadi nggak sabar. Ya, ayo kalian harus mengulas. Nggak mau, aku nggak boleh mengkhianati bersinar. Kalian harus join bersinar, nggak bisa. Kalian harus join bersinar. Kak bikin kelas sendiri aja. Nggak. Kak grupnya ada di mana belum join. Itu kayak kalau grup itu khusus IG. Aduh, jangan IG ya. Udah follow IG-nya. Kok tahu IG-nya? Kok kamu tahu? Aku takut. Harus follow. Iya, ini ya. Auto follow. Oke, kalian harus. Kak, mulai Twitternya. Kalian harus ngulas, please. Kalian harus ngulas, oke? Emang kenapa Kak IG aja? Kalau IG tuh terlalu ini, personal. Maksudnya nggak apa-apa sih. Kok nggak ada di Twitter? Ini ZYY. Apa aku salah nulis ya? Aduh, Twitter aku apa ya? Kalian harus follow si ZYY. Bener kok ZYY. Guys, bagi link ulas. Scan aja guys, scan. Oh ya tuh, kelas bisnis. Isinya apa Kak Twitternya? Kalau Twitter aku emang kebanyakan, aku sering ada catatan-catatan ekonomi, terus juga sering ngebahas-bahas soal sih kalau di kalian nge-scroll draft gitu. Udah cantik nih, Bos. Gak mau digituin. Jurusan Eva. Udah ya guys, ini sebenarnya udah selesai loh. Kalian masih mau komen-komen. Ini masih di-record, aku malu. Ya oke. Loh, kirain FEB. Aduh. Enggak ya, aku suka hukum, jadi belum sejam. Iya ya, belum sejam. Terlalu sedikit ya materinya. Nantilah kita ketemu lagi. Tapi masih insya Allah. Kan ekonomi, Kak. Aduh, banyak kok teman-teman aku yang suka ekonomi, maksudnya hukum. Teman-teman aku yang belajar dulu bareng sama aku aja, hukum semua tuh, hukum UI, hukum Undip, semuanya. Kayak nggak ada yang, Kak punya teman yang di Admis? Enggak sih, aku belum kajian. Thank you Kak, kasih selamat. Iya, sama-sama. Kalian sebenarnya udah boleh keluar setelah ngulas ya guys. Kalian nggak boleh keluar kalau belum ngulas. Aku marah banget kalau kalian nggak ngulas. Kalian harus ngulas aku. Kajian jangan tidur jam... Kok tahu? Aku tidur emang jam 5 pagi terus guys, sorry. Kok banyak yang follow, jangan follow, aku malu. Kak kepo bikin PPT-nya pakai apa? Canva, oke? Smart kuliahnya Kak, iya. Kali kalau mau nanya soal nanya aja, nggak apa-apa. Asal dan akuntansi Kak kemarin nilai, aku aja bisa mengespil ekonominya ya 800. Oke, makasih. Smart kuliah, iya makasih. Aku lagi sibuk banget, jadi nanti insya Allah ya secepatnya kita ketemu lagi di konsumsi, tabungan, dan apa tuh? Pendapatan. Makannya apa?